ditandai ada begitu banyak kekurangan, kelemahan, tapi kami mau belajar lagi, belajar kembali lagi untuk menyenangkan hatimu. Betapa mulianya dan agungnya Engkau ya Allah kami. Kesempatan yang ini Engkau masih berikan bagi kami anugerah-Mu untuk kami belajar kembali lagi merenungkan firman-Mu. Tolong kami ya Bapa, berikan iman untuk kami dapat memahami dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah. Seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun berada, kasih Tuhan juga memberkati mereka Bapa. Terpujilah nama-Mu, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom untuk kita semua sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang di lantai bawah maupun yang di rumah dan kita yang di tempat ini. Anugerah Tuhan dan penyertaannya sungguh sempurna dalam hidup kita. Baik, kita tidak lama-lama, langsung kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 127. Mazmur 127. Saya bacakan untuk kita ayat 1 dan 2. Mazmur 127, berkat Tuhan pangkal selamat. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Puji Tuhan. Sekilas kita membaca ayat ini, mungkin kita berpikiran, mendingan saya tidur, karena firman Tuhan tadi bilang, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ngapain saya juga kerja keras, bangun pagi, pulang malam, sia-sianya juga semua. Atau juga kita berpikiran begini, kalau bukan karena saya, maka perekonomian di keluarga saya tidak akan berjalan. Kalau bukan saya, maka anak saya tidak bisa sekolah. Kalau bukan saya, maka cucu ataupun saudara saya tidak bisa saya bantu. Itu karena saya. Itu karena apa yang saya lakukan. Itu karena usaha kerja keras saya. Salomo tidak sedang melarang kita untuk jangan usah bekerja keras. Tidak. Salomo tidak sedang mengatakan kamu gak usah kerja, kamu tidur aja. Bukan. Bukan itu yang ingin dikatakan oleh dalam Mazmur 127 ini. Tetapi apa? Salomo ingin mengatakan jangan melupakan Tuhan. Jangan lupa kepada Tuhan. Libatkan Tuhan dalam setiap perencanaanmu. Kalau kita melihat bagaimana sejarah daripada dikatakan di sini nyanyian ziarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang bangun rumah, Salomo ingin menceritakan bagaimana kisahnya waktu dia membangun bait Allah. Bagaimana pertolongan Allah di dalam pembangunan yang dilakukan oleh Salomo. Kalau kita melihat sebelumnya, ayahnya Daud, seorang raja yang begitu kuat, yang begitu besar, yang begitu memiliki pasukan yang luar biasa. Tetapi ketika dia memiliki rencana untuk membangun bait Allah, apa yang akan katakan? Bukan kamu yang membangun, tapi anakmu. Di sini kita melihat bagaimana kalau bukan kehendak Tuhan, kalau tidak sesuai dengan Tuhan, maka Tuhan tidak akan menolong. Tetapi apa yang sesuai yang kehendak Tuhan itulah yang dilakukan.
Itulah yang dialami Salomo. Bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana Tuhan terlibat di dalam pembangunan bait Allah yang dilakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penting kita pahami dan sangat penting harus kita ingat bahwa segala sesuatu berkat yang kita terima, segala sesuatu yang kita terima yang membuat kita bahagia, baik secara materi, itu semua oleh karena penyertaan Tuhan. Baik kita 24 jam kita bekerja keras, 24 jam kita tidak tidur untuk mencari uang, mencari bagaimana perekonomian kita supaya baik. Tapi jangan lupa, jikalau tidak bukan kehendak Tuhan, maka semua yang kita kerjakan akan menjadi suatu sia-sia. Maka penting, seperti yang dilakukan di sini di Salomo di dalam pasal ayat kedua dikatakan, sia-sia kamu duduk, sia-sia kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam. Artinya bahwa jangan habis tenagamu, jangan habis kekuatanmu, jangan habis semua yang kau miliki hanya untuk menyenangkan hatimu, hanya untuk bagaimana kamu bahagia, tanpa bertanya kepada Tuhan, tanpa melibatkan Tuhan dalam setiap apa yang kamu kerjakan. Itulah yang ingin dikatakan Salomo kepada umatnya. Ingat Tuhan, jangan lupa kepada Tuhan, jangan lupa kepada Tuhan memberi berkat bagi hidupmu. Ketika kita mengingat ini, ketika kita mengingat bahwa apa yang kita terima adalah dari Tuhan, maka sesungguhnya berkat yang kita miliki itu kita akan mempergunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Bukan bagaimana saya supaya banyak emas saya, bagaimana supaya tidak salah, tapi motivasinya akan jadi keliru, akan lebih cenderung kepada saya, dan kita lupa untuk memberkati orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bekerja keras bagus, sekolah bagus, sekolah dengan kerja keras bagus, memiliki usaha bagus, tidak salah. Tapi perlu kita pahami, perlu kita lakukan, bertanyalah kepada Tuhan, ingatlah kepada Tuhan. Jangan harta kita membuat kita menjadi terhalang untuk datang beribadah. Jangan karena pekerjaan saya, pekerjaan kita menjadi alasan bagi kita untuk tidak ibadah. Akan jadi keliru. Justru dengan banyaknya pekerjaan kita, dengan banyaknya berkat yang kita terima, itu membuat kita semakin bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Karena sekarang saya coba melihat, orangnya ini kerja keras sekali ya. Hampir 24 jam dikerja. Tapi ketika jam ibadah, akhirnya kadang gak ikut ibadah. Bukan kadang, bisa sering gak ikut ibadah. Dan juga ketika ibadah, akhirnya di dalam ibadah bisa jadi gak fokus. Ingat Tuhan, Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang berikan pekerjaan untuk kita, Tuhan yang beri berkat bagi kita.
Tuhan yang buat anak-anak muda berhasil dalam sekolahmu. Itu semua karena Tuhan, karena Tuhan, karena Tuhan. Itu yang harus kita pikirkan, itu yang harus kita pahami. Sehingga dalam sekolah juga anak-anak muda akan membuat sekolah yang terbaik, akan sekolah dengan bagus, tidak menyia-nyiakan kesempatan. Jikalau anak-anak muda memahami bahwa dia dapat sekolah oleh karena kemurahan Tuhan. Sangat indah kata-kata daripada sebab jikalau bukan Tuhan, kita harus ingat ini. Jikalau bukan Tuhan, jikalau bukan Tuhan, itulah yang dipahami oleh Salomo. Dia melihat, mungkin pada waktu dia melihat dia dulu-dulu wah, sia-sia orang bekerja keras, tapi semuanya itu hanya bagaimana dia supaya kaya. Dia tidak mengingat Tuhan. Bahwa dulu dia begini, tapi sekarang jadi meninggalkan Tuhan. Ingat Tuhan. Ini juga saya sedang mengatakan kepada diri saya harus ingat Tuhan. Saya harus melibatkan Tuhan. Sehingga hari-hari saya penuh dengan ucapan syukur apapun yang saya terima. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau bukan Tuhan kita masih bekerja, maka kita tidak jadi apa-apa. Jikalau bukan karena Tuhan kita menerima semuanya, kita tidak jadi apa-apa. Maka tidak ada alasan bagi saya, tidak ada alasan bagi kita untuk menyombongkan diri. Ini semua karena kerja keras saya, bukan. Tapi karena Tuhan. Itulah firman Tuhan yang dapat saya bagikan bagi kita, untuk kita kembali ingat Tuhan, libatkan Tuhan dalam segala perencanaanmu, kerjakan yang terbaik apa yang kau terima hari ini, karena itu semua pemberian daripada Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Oh Bapa, Engkau Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang begitu peduli terhadap kami. Betapa besarnya anugerah-Mu, betapa banyaknya berkah yang Kau berikan bagi kami. Tetapi kami sungguh Bapa seringkali melupakan Engkau. Seringkali kami menganggap apa yang kami lakukan itu karena kerja keras kami, tapi itu semua oleh karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Bapa, biarlah firman-Mu yang telah kami baca dan dengar, Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami, mampukan kami untuk semakin memahami firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat sidang jemaat-Mu, Tuhan yang menolong mereka di dalam setiap pergumulan hidup mereka, dalam setiap usaha pekerjaan mereka, permasalahan kehidupan rumah tangga mereka. Bapa, Engkau Allah yang ajaib, yang akan memberikan pertolongan, jalan keluar. Mohon berkat-Mu terhadap umat-Mu ya Bapa. Terima kasih segala kemurahan-Mu yang luar biasa. Kami berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala, Tuhan menolong mereka dalam setiap pelayanan yang Kau percayakan. Berilah kekuatan kesehatan anak-anak Tuhan, menolong dalam setiap sekolahnya Bapak. Biarlah berkat-Mu tercurah, segala pergumulan mereka Tuhan Kau tolong Bapak. Biarlah Bapak Ibu Gembala semakin berkati dalam setiap pergumulan mereka Bapak. Terima kasih Bapak, mempercayakan ke dalam tangan-Mu. Bapak, kami juga berdoa buat bangsa dan negara-Mu. Tuhan menolong bangsa kami dalam setiap permasalahan yang ada di negeri kami. Bapak, kasih karunia-Mu yang akan memberkati bangsa kami. Setiap pemerintahan yang begitu bekerja keras untuk menuntaskan segala permasalahan yang ada di negeri kami, Tuhan mampukan mereka, dan ketenteraman kedamaian di atas negeri kami terjadi Bapak. Terpujilah Engkau ya Allah. Anak-anak muda Healing Site, Tuhan berkati mereka.
Tuhan menolong mereka dalam setiap usaha, pekerjaan mereka, sekolah mereka. Oh, Engkau Allah yang menolong mereka dalam pertumbuhan masa remaja mereka, Bapak. Tuhan tolong mereka pakai kami seluruh pelayan Tuhan untuk menolong, untuk membawa, menuntun mereka mengenal Engkau. Firman Tuhan yang mereka dengar itu tidak akan sia-sia dalam hidup mereka. Itu akan menuntun mereka semakin mengenal Engkau, tambahkan iman kepada mereka, Bapak. Terpujilah Engkau ya Allah, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih karunia berkat daripada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang memberkati kita semua. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.